Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda edisi Rabu 14 Mei 2025. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Brigpol Intan Anansih, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Menindaklanjuti perintah Presiden Republik Indonesia dan Kapolri, Polri melalui personel gabungan Polda Metro Jaya melaksanakan patroli mobile Operasi Berantas Jaya 2025 di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Kapolsek Muting Polres Merauke Polda Papua bersama jajaran bersama Polres personel Koramel Muting melaksanakan patroli gabungan ke Kampung Kindiki. Kapolres PD Jaya Polda Aceh membentuk tim pemburu premanisme untuk menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif. Dalam rangka cipta kondisi wilayah Kabupaten Badung, Provinsi Bali, jajaran Polres Badung menggelar Operasi Pekat Agung 2025. Hal ini bertujuan untuk mencegah aksi premanisme dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kegiatan patroli malam minggu yang dilaksanakan menyasar pada tempat hiburan malam dan balapan liar. Kegiatan ini dalam rangka Ops Pekat Agung 2025 di daerah hukum Polres Badung, Polda Bali. Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kapolres Badung AKBP M. Arif Batubara dengan melibatkan personel Polres Badung dan Polsek jajaran difokuskan pada pemantauan aktivitas warga di malam hari. Operasi Pekat Agung 2025 merupakan operasi rutin kepolisian yang menyasar berbagai bentuk penyakit masyarakat, mulai dari premanisme, peredaran narkotika, minuman keras ilegal, hingga kejahatan jalanan. Diharapkan kegiatan preventif seperti ini mampu menekankan potensi gangguan keamanan serta menciptakan rasa aman di tengah masyarakat. Dari Humas Polres Badung, Polda Bali melaporkan untuk Polri TV. Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, pada jam-jam rawan Polsek Serpong Polres Tangerang Selatan menggelar operasi cipta kondisi yang berlangsung pada pukul 00.10 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Operasi difokuskan pada penanggulangan kejahatan jalanan, kemudian aksi tawuran, balap liar, dan potensi gangguan dari geng motor, bahkan aksi premanisme di wilayah hukum Polsek Serpong. Kehadiran personel Polri di lokasi-lokasi rawan adalah bentuk nyata dari komitmen untuk menciptakan situasi Kamtibmas yang aman, sebab Polri tidak akan memberikan ruang bagi pelaku kejahatan dan aksi premanisme untuk bergerak. Kegiatan malam ini adalah bentuk pencegahan aktif yang terus ditingkatkan. Patroli menyasar sejumlah lokasi strategis dan rawan gangguan di setiap titik. Personil melakukan strong point dan patroli dialogis untuk mengantisipasi potensi aksi kriminalitas untuk menciptakan rasa aman dan kondusif. Kegiatan ini akan terus dilakukan secara rutin dan insidentil, terutama pada jam-jam rawan untuk menjaga wilayah Serpong tetap dalam kondisi tertib dan aman. Operasi ini sekaligus menjadi bagian dari strategi preventif untuk menekan angka kriminalitas di wilayah hukum Polres Tangerang Selatan. Kapolres PD Jaya Polda Aceh membentuk tim pemburu premanisme sebagai upaya menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif. Usai membentuk tim, Kapolres PD Jaya AKBP Ahmad Faisal Pasaribu kemudian menggelar simulasi penanganan aksi premanisme di halaman Mapolres setempat. Kegiatan ini turut melibatkan personel bantuan kendali operasi Brimob Polda Aceh.
Kapolres menegaskan bahwa simulasi ini menjadi bentuk kesiapsiagaan personel dalam melakukan deteksi dini, pencegahan, dan penindakan terhadap segala bentuk aksi premanisme di wilayah hukum Polres Pd Jaya. Kapolres Pd Jaya mengatakan pembentukan tim ini merupakan upaya konkret kepolisian dalam merespon keresahan warga terhadap berbagai aksi premanisme. Dalam tim pemburu premanisme ini, Polres Pd Jaya melibatkan 23 personel inti. Mereka telah terlatih dan memiliki kemampuan mumpuni dalam mendeteksi serta menindak pelaku secara akurat dan tepat sasaran. Menurutnya, tim ini difokuskan untuk menangani kasus-kasus seperti pemerasan, penguasaan di wilayah secara ilegal, hingga gangguan dari kelompok tertentu yang dapat mengancam ketertiban umum. Tim ini juga bertugas untuk melakukan penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan secara lebih terfokus dan terukur. Dari Humas Polda Aceh melaporkan untuk Polri TV. Guna menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif di wilayah hukumnya, Polresta Pati bersama TNI menggelar patroli skala besar untuk mengantisipasi dan menindak aksi premanisme dan tawuran. Polresta Pati bersama unsur TNI menggelar patroli skala besar. Kegiatan ini sebagai langkah nyata dalam mengantisipasi berbagai bentuk gangguan Kamtibmas, seperti premanisme, tawuran, hingga kekerasan jalanan. Patroli menyasar titik-titik rawan aksi premanisme. Tempat-tempat keramaian juga tak luput dari pantauan petugas. Dalam patroli tersebut, polisi mengamankan sejumlah pria dan pemuda. Mereka diduga terlibat dalam aksi premanisme dan tawuran yang meresahkan masyarakat. Tak hanya menyasar kekerasan jalanan, petugas juga melaksanakan razia penyakit masyarakat di sejumlah titik. Mereka menyita puluhan botol minuman keras berbagai jenis. Patroli yang digelar ini sebagai upaya menjaga Kamtibmas. Polresta Pati juga berkomitmen untuk terus hadir, memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Dari Humas Polresta Pati melaporkan untuk Polri TV. Aksi premanisme merupakan pelanggaran serius yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat. Menindaklanjuti perintah Presiden Republik Indonesia dan Kapolri yang tertera dalam surat telegram Kapolri, Polri melalui personil gabungan Polda Metro Jaya melaksanakan patroli Mobile Operasi Brantas Jaya 2025 di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Premanisme telah menjadi bentuk kejahatan yang marak terjadi di berbagai wilayah dan mengganggu rasa aman masyarakat. Aksi ini hadir dalam berbagai bentuk seperti intimidasi, ancaman hingga kekerasan. Motifnya pun beragam, mulai dari keuntungan pribadi hingga kepentingan kelompok tertentu yang seluruhnya bertentangan dengan norma hukum dan sosial di Indonesia. Dipimpin langsung oleh Kabak Ops Polres Metro Jakarta Barat AKBP Tri Bayu Nugroho, didampingi Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi, sebanyak 734 personel gabungan dari TNI Polri dan Satpol PP diturunkan untuk melakukan patroli mobile di sejumlah titik rawan premanisme. Patroli terbagi dalam 4 sektor patroli, salah satunya sektor 3 yang dilakukan di daerah CNI Puri Indah, Jakarta Barat. Patroli ini menyasar pasar malam dan pedagang kaki lima yang diduga menjadi korban dari tindak premanisme, seperti pungutan liar untuk pembayaran listrik, lapak, parkir, hingga upah kebersihan melalui bentuk intimidasi dan ancaman. Dari patroli ini sebanyak 22 terduga pelaku berikut barang bukti tiket pungutan liar berhasil diamankan. Diketahui uang hasil palak liar yang terkumpul dipusatkan kepada Karang Taruna hingga Ormas G dan F atau yang mereka sebut sebagai ketua dan diduga menjadi penadah uang hasil premanisme yang menyusahkan masyarakat. Operasi Brantas Jaya 2025 bukan hanya sekedar aksi, melainkan bentuk komitmen berkelanjutan Polri melalui Polda Metro Jaya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta untuk menciptakan iklim kondusif bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Tim Liputan Polri TV.
Tim patroli perintis R2 Ditsamapta Polda Kalimantan Utara melaksanakan patroli dialogis di wilayah hukum Polres Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Bribda Artoni Revaldo, personil Ditsamapta Polda Kalimantan Utara, menerangkan bahwa kegiatan patroli ini untuk mencegah terjadinya gangguan Kamtipmas serta memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus mendekatkan Polri dengan warga. Selamat pagi, salam presisi. Kembali lagi bersama saya Bribda Artoni Revaldo dari tim patroli perintis R2 Ditsamapta Polda Kalimantan Utara. Pada hari ini kami akan melaksanakan patroli dialogis guna mencegah terjadinya gangguan Kamtipmas serta tindak pidana dan memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat khususnya di wilayah hukum Kabupaten Bulungan. Polda Metro Jaya melalui Polsek Kembangan Polres Metro Jakarta Barat menggelar patroli di sekitar wilayah hukum Polsek Kembangan. Patroli ini merupakan salah satu upaya memberantas aksi premanisme. Polda Metro Jaya melalui Polsek Kembangan Polres Metro Jakarta Barat menggelar patroli memberantas premanisme. Patroli ini dilakukan di sekitar wilayah hukum Polsek Kembangan. Dalam patroli berskala besar ini, Polda Metro Jaya mengerahkan sebanyak 734 personel gabungan TNI Polri, Satpol PP, dan instansi terkait, terbagi dari 200 personel tanpa seragam dan 534 personel gabungan. Rute patroli mencakup sejumlah wilayah Polsek Kembangan dengan objek pengamanan yang terbagi di 5 titik. Masing-masing diperkuat oleh 115 personel dari Satlantas, Samapta, Korps Brimob, Pusdakes Polri, dan lainnya. Target sasaran dalam patroli ini adalah aksi premanisme dan juga atribut ormas di wilayah hukum Polsek Kembangan. Patroli dilaksanakan mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat yang dipimpin langsung oleh Karo Ops Polda Metro Jaya Kombes Pol I Ketut Gede Wijatmika. Ia turun langsung ke jalan untuk mengkonfirmasi para pedagang kaki lima. Polri akan menindak tegas kasus premanisme di seluruh wilayah hukum Polda Metro Jaya dan kemungkinan akan terus bertambah sejalan dengan komitmen Polri dalam Ops Berantas Jaya 2025 untuk membasmi tindakan premanisme di Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan Polri TV. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan bersama Pangdam 3 Siliwangi, Majen TNI Dadang Arif Abdurrahman melakukan kunjungan langsung ke rumah keluarga korban ledakan dalam kegiatan disposal amunisi yang terjadi di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut. Kunjungan ini merupakan bentuk empati dan perhatian dari institusi Polri terhadap para korban dan keluarganya yang terdampak musibah tragis tersebut. Dalam kunjungannya, Kapolda Jabar turut didampingi oleh jajaran pejabat utama Polda Jabar, serta Kapolres Garut AKBP Muhammad Fajar Gemilang beserta jajaran. Beliau menyampaikan duka cita mendalam atas peristiwa yang mengakibatkan 13 orang meninggal dunia, terdiri dari 9 warga sipil dan 4 personel TNI. Sebelumnya, Kapolres Garut AKBP Muhammad Fajar Gemilang bergerak cepat melaksanakan langkah-langkah pengamanan dan penanganan pasca kejadian. Personil di lapangan langsung melakukan penyekatan akses menuju area terdampak guna mencegah warga mendekati ke zona berbahaya. Kapolda Jawa Barat berkomitmen dalam menjaga stabilitas situasi di lokasi pasca kejadian serta mendukung penuh proses investigasi yang sedang berlangsung. Ia mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi. Dari Humas Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.